Bab 771, Gigit Kembali. Gucci Mane dan yang lainnya sangat bersemangat saat melihat He Jinki, saudara kedua, dapat dengan mudah menangani masalah yang gagal mereka selesaikan setelah menanyakan begitu banyak koneksi dalam keluarga juga sangat tertarik dengan identitas Lin Yu. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Gucci Mane mengajak semua orang ke restoran barat kelas atas dan mengundang He Jinki dan Lin Yu untuk makan bersama. Ketika Lin Yu melihat He Jinki menatap Mier dengan kegembiraan di wajahnya, dia tidak mengabaikannya. Gucci Mane dengan sangat bijaksana mengatur agar Mier dan He Jinki duduk bersama, sementara dia bersandar pada Lin Yu. Selama periode ini, dia terus bertanya pada Lin Yu apa yang dia lakukan. Meskipun Lin Yu mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang dokter, Gucci Mane tidak mempercayainya sama sekali. Bagaimana mungkin seorang dokter kecil bisa mendapatkan izin kantor intelijen militer, dan dia tahu bahwa banyak orang berkuasa akan menggunakan lisensi tersebut, identitas biasa untuk menyembunyikan identitas mereka sendiri. Oke, berhentilah bertanya. Kamu baru tahu kalau identitas kakak keduaku sangat tidak biasa. Bagaimana kamu bisa mengungkapkannya begitu saja kepada orang lain? He Jinki di samping berpura-pura misterius dan berteriak kepada pria Gucci. Sejujurnya, bahkan aku tidak tahu. Ya, juga, pria Gucci itu mengangguk berulang kali, berpikir bahwa bahkan He Jinki tidak tahu, maka identitas Lin Yu benar-benar luar biasa. Faktanya, He Jinki hanya mengatakannya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar. Jika dia tahu bahwa Lin Yu adalah roh bayangan legendaris dari Departemen Intelijen Militer, dia tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Ayo, Mier, makanlah bunga lili. He Jinki berkata dengan wajah lembut sambil mengambilkan makanan untuk Mier, dan cinta di matanya hampir meluap. Ya, Mier mengangguk sedikit malu-malu. Sejujurnya, dia benar-benar tidak memiliki banyak perlawanan terhadap anak laki-laki seperti He Jinki yang terlihat tampan tapi sedikit nakal. Ketika orang-orang dalam bingkai hitam di seberang melihat pemandangan ini, kecemburuan muncul di mata mereka, dan gigi mereka gatal karena kebencian. Mereka diam-diam mengira bahwa kamu, He Jinki, cukup beruntung memiliki saudara kedua yang baik bangga. Pada saat ini, ada keributan dan teriakan dari meja tidak jauh, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat dengan rasa ingin tahu. Saya melihat dua orang asing bertubuh kekar dan berkulit gelap di atas meja makan, memarahi seorang pramusaji dengan wajah marah, dan membanting meja dengan keras pada saat yang bersamaan, terlihat sangat kesal. Pelayan itu terus mengangguk dan meminta maaf dalam bahasa Inggris, dengan suara tangisan. Saat itu, ada piring di bawah meja makan, dan kuah sayurnya tumpah ke seluruh lantai. Kuah sayur itu terciprat ke sepatu dan celana kedua orang asing itu, yang menyebabkan masalah. Kedua orang asing ini sangat marah. Duduk bersama dua orang asing itu adalah seorang pria parubaya dengan mata berbingkai dan berkemeja. Dia seharusnya menjadi penerjemah bagi kedua orang asing itu. Dia melirik ke arah pelayan dan berteriak dengan suara yang dalam, "Kamu tahu siapa dua orang yang duduk di sini? Apakah Anda tamu VIP yang diundang oleh militer kami?" Maaf, saya tidak bersungguh-sungguh. Menangis, mengangguk, dan meminta maaf. Maaf. Maafkan aku dan itu saja. Pria lembut itu memandang ke arah pelayan dengan dingin, lalu berkata dengan dingin, "Ayo lakukan ini, biaya makan kita kali ini akan dihapuskan. Selain itu, kamu punya bertanggung jawab memberi kompensasi kepada kedua sepatu dan celana pria itu totalnya 200.000, ambil uangnya." 200.000. Ketika pelayan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya gemetar ketakutan. Bagaimana, kenapa bisa semahal itu? Bagaimana menurutmu? Pria lembut itu memelototinya dan memarahinya dengan dingin, 200.000 tentu saja tidak terbayangkan bagimu, seorang gadis kecil yang hidup di bawah, tetapi bagi kedua pria ini, itu bukan apa-apa. Mereka pakaian dan sepatu semuanya dirancang oleh desainer ternama Italia, dan tentu saja sangat berharga. Kedua orang asing itu tidak tahu harus berkata apa setelah melihat ini, karena mereka tidak berbicara bahasa Inggris, dan mereka berbicara dalam bahasa Inggris ini adalah bahasa yang sangat langka, sehingga hampir tidak ada orang yang dapat memahaminya. Sambil mendengarkan,
Pria yang lembut itu tersenyum kepada mereka dan mengangguk, dan berteriak kepada pelayan dengan suara yang dalam. Kedua pria itu juga mengatakan bahwa selama Anda memberikan kompensasi kepada mereka, mereka tidak akan lagi menganggap Anda bertanggung jawab. Ambil uangnya. Tapi aku tidak punya banyak uang. Ucap pramusaji dengan air mata berlinang dan menggigit bibir. Bagi pramusaji seperti dia yang berasal dari Beijing, gaji bulanan ditambah bonus tidak lebih. Dengan ribuan dolar, tentu saja tidak mungkin menghasilkan 200.000 sekaligus. Tidak ada uang. Pria lembut itu mendengus dingin, mengeluarkan ponselnya dan berkata, kalau begitu ayo kita panggil polisi. Ketika pelayan mendengar bahwa polisi akan dipanggil, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan mengetahui energi dari orang-orang berkuasa ini. Setelah memanggil polisi, dia pastilah orang yang tidak beruntung. Pada saat ini, kedua orang asing itu tiba-tiba membisikkan sesuatu kepada pria yang lembut itu. Pria yang lembut itu segera mengangguk penuh semangat, tersenyum, meletakkan ponselnya, dan berkata kepada pelayan dengan kepala terangkat tinggi, kedua pria ini saya katakan, jika Anda tidak ingin kehilangan uang, tidak apa-apa. Mereka mengadakan pesta di hotel malam ini. Selama Anda bersedia menghadiri pesta dan bermalam bersama kedua pria ini, mereka tidak hanya tidak akan meminta Anda memberi kompensasi, tetapi juga tidak akan meminta kompensasi, mereka juga akan memberimu sejumlah uang yang layak. Setelah berbicara, pria lembut itu tersenyum pada pelayan, dengan sedikit kata-kata kotor di matanya. Meskipun kata-katanya sangat samar, siapapun dapat mendengar bahwa dia jelas-jelas meminta pelayan untuk mengorbankan penampilannya dan berkompromi. Karena semua gadis yang datang untuk bekerja di restoran semacam ini diseleksi dengan cermat, gadis ini sangat menonjol dari segi penampilan dan sosoknya. Pelayan itu membuka matanya dengan ngeri ketika dia mendengar ini. Dia melihat ke arah kedua orang asing itu dan melihat cahaya gembira muncul di mata mereka. Salah satu orang asing itu bahkan mencoba mengulurkan tangan untuk meraih tangannya mundur beberapa langkah. Sial, kedua orang asing ini bertindak terlalu jauh. He Jinki menyipitkan matanya dan berkata dengan marah, mereka terlalu berlebihan. Petik 2. Tidak, jelas kamu tidak punya uang untuk menindas gadis lain. Pria. Guci itu juga berkata dengan dingin, paling buruk, aku memberikan uang itu padanya. Petik 2. Atas inisiatifnya sendiri, jelas ingin memamerkan dirinya di depan Mier, dia mendengus dingin, mereka jelas-jelas mencoba memeras uang. Aku akan bertukar pikiran dengan mereka dulu. Aku baru saja melihatnya. Orang asing itu sengaja menabrak pelayan dengan lengannya, sehingga pelayan itu menumpahkan makanannya. Mier mengingatkan He Jinki dan yang lainnya dengan suara rendah saat ini, dia hanya bisa melihat dia telah memperhatikan gerakan kecil pria asing itu sejak lama. Kedua pria asing itu terus menggesek pelayan ketika makanan sedang disajikan. Apa? He Jinki menjadi semakin marah saat mendengar ini. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, sialan, kamu memberontak melawan mereka. Kamu bahkan tidak melihat di mana kamu berada dan kamu berani berlari liar, wilayah kita. Ayo pergi, persetan dengan mereka. Pria Guci dan yang lainnya langsung marah, dan pria berkemeja. Itu, aku harus memberinya pelajaran karena membantu orang luar menindas salah satu temanku. Apa-apaan ini? Pria Guci dia segera berdiri, dan Black Frame serta yang lainnya segera mengikutinya. Jangan khawatir dulu. Lin Yu buru-buru melambai kepada mereka. Meskipun dia juga sangat tidak senang dengan kedua orang asing itu, saat ini dia sudah melihat manajer restoran dan dua penjaga keamanan bergegas. Dua tuan-tuan, harap tenang, harap tenang. Manajer restoran menghampiri kedua orang asing itu dan segera meminta maaf kepada mereka, sambil berkata dengan sopan, restoran kami bersedia memberi Anda makanan gratis hari ini, dan kami juga bersedia memberikannya kepada Anda, membayar kompensasi. Kami akan membayar untuk pembersihan sepatu dan celana Anda, tetapi kami harap Anda meninggalkan restoran kami sekarang. Tolong biarkan kami pergi. Wajah pria lembut itu tiba-tiba menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Apa maksudmu? Ingin mengirim kami pergi dengan sejumlah kecil uang. Tuan, kami telah melakukan yang terbaik. Manajer restoran melirik pria yang lembut itu dan berkata dengan tenang, orang-orang kami baru saja memeriksa kamera pengintai,
dan jelas bahwa pria ini sengaja menyentuh pelayan kami dengan tangannya, jadi sebagai seorang hasilnya, piringnya terbalik. Tapi dia membalas dan mengancam pelayan kami. Persyaratan yang dia usulkan benar-benar menjijikkan, jadi kami tidak menerima orang yang tidak memenuhi syarat untuk makan di sini. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Orang asing berwajah panjang itu kiri. Saya harus mengatakan bahwa manajer ini sangat pintar. Ketika kedua orang asing itu berdebat dengan pelayan tadi, dia pergi untuk memeriksa pengawasan dan mengetahui kebenaran masalah tersebut. Saya sangat muak dengan sampah seperti Seven Man yang membantu orang asing menindas saudaranya sendiri. Orang asing berwajah panjang itu mengerutkan kening dan bertanya kepada pria yang lembut itu apa maksudnya. Pria yang lembut itu segera menerjemahkannya kepadanya dengan wajah tenang. Ekspresi orang asing berwajah panjang itu langsung berubah ketika mendengar ini, dia mengumpat dengan marah, meraih tangan manajer restoran, dan memutarnya dengan keras. Tubuh manajer restoran itu langsung membentur meja makan dengan keras, dan dia mengeluarkan suara ledakan yang keras. Ketika dua penjaga keamanan di belakang manajer restoran melihat ini, ekspresi mereka berubah, dan mereka bergegas maju untuk menyerang orang asing berwajah panjang itu. Tetapi orang asing pendek yang duduk di sisi lain tiba-tiba berdiri dan meninju dia dengan sangat rapi, langsung memukulnya. Di hadapan seorang satpam, satpam tersebut memutar matanya dan langsung terjatuh ke tanah sebelum sempat berteriak. Melihat hal tersebut, satpam lainnya langsung bergegas menuju bule bertubuh pendek tersebut. Bule bertubuh pendek itu mengayunkan tubuh bagian atasnya, tiba-tiba mengangkat kakinya dari atas ke bawah, menendang dagu satpam tersebut, dan langsung mengusir satpam tersebut. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah saat dia melihat adegan ini, dan dia berkata dengan terkejut, Krav Maga. Bab 772 Nona. Krav Maga adalah teknik pertempuran militer kerajaan Israel di Asia Barat, yang memiliki efektivitas tempur yang sangat kuat. Ini adalah teknik pertempuran yang diperlukan untuk personel militer dan penegak hukum kerajaan Israel dunia. Meskipun orang asing bertubuh pendek ini meninju dan menendang dengan sangat cepat, Lin Yu tetap mengenali dengan sangat akurat bahwa dia menggunakan Krav Maga, dan yang berbeda dari Krav Maga tradisional di Israel adalah orang asing ini gerakan dan kekuatannya jauh lebih bertenaga daripada Krav Maga biasa. Maga, kemungkinan besar adalah Krav Maga asli kerajaan Israel dibandingkan dengan Krav Maga biasa. Kekuatan serangan Krav Maga kuno ini beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat. Hubungan keduanya seperti Kung Fu dan Xuan Tzu di musim panas. Namun berbeda dengan Yan Xia Xuan Tzu, Krav Maga yang asli terpelihara dengan baik di kerajaan Israel, dan juga jauh lebih sederhana, karena sejarah penciptaannya sangat singkat, totalnya hanya beberapa ratus tahun, dan 100 tahun adalah mampu memiliki reputasi bergengsi secara internasional menunjukkan betapa kuatnya kemampuan tempur sebenarnya. Namun walaupun Krav Maga kuno ini memiliki efektivitas pertarungan yang kuat, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa Anda latih jika Anda mau. Kalian pasti tahu bahwa Krav Maga biasa terkenal dengan mode latihannya yang hampir tidak normal, jadi betapa sulitnya untuk melatih Krav Maga kuno. Maga, tentu saja bisa dibayangkan. Dikatakan bahwa setiap 3 tahun, militer Israel memilih sekelompok pria muda dan kuat dengan kebugaran fisik yang sangat baik dan cocok untuk berlatih Krav Maga kuno untuk pelatihan khusus. Setelah dipilih, para pria muda dan kuat ini harus menandatangani surat sukarela, buku harapan kematian. Karena kelompok orang yang dipilih akan terus mati selama proses pelatihan 3 tahun, dan ketika mereka akhirnya lulus, mereka akan bertarung 1 lawan 1. 10 orang terakhir yang selamat akan menjadi maga kuno terakhir. Dengan demikian, ia berhasil bergabung dengan organisasi militer khusus negara Israel, yaitu Misat. Ia juga merupakan salah satu dari 3 organisasi militer khusus teratas di dunia. Dan keinginan mati ini setara dengan memupuk keinginan anggota Misat terlebih dahulu untuk tidak takut mati, itulah mengapa mereka begitu kuat. Karena pria asing pendek ini mengenal Krav Maga, kemungkinan besar dia adalah anggota Misat. Jadi Lin Yu pasti sedikit terkejut ketika dia melihat anggota Misat di restoran ini, tetapi dia segera mengerti bahwa kedua orang ini mungkin mengikuti Misat ke Beijing untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran militer ini. Pantas saja Lin Yu dan yang lainnya tidak mengerti apa yang dikatakan kedua orang ini.
Terlihat bahwa yang baru saja mereka ucapkan kemungkinan besar adalah bahasa Ibrani, bahasa yang paling banyak digunakan di Israel. Pada saat Lin Yu terkejut, He Jinki tiba-tiba membanting meja dan berkata dengan marah, "Sialan, rekan kita masih bisa diganggu oleh dua orang luar di wilayah mereka sendiri." Bergegas menuju dua orang asing itu. Itu dia, persetan dengan mereka. Ketika Gucci Men dan yang lainnya melihat ini, mereka juga berteriak dengan marah, tiba-tiba berdiri, membawa botol, berteriak dan bergegas menuju kedua orang asing itu. Jinki, Lin Yu tiba-tiba menjadi cemas saat melihat ini, dan buru-buru ingin menghentikan He Jinki dengan minuman. Dengan sedikit keterampilan Jinki, dia bukan tandingan anggota MISAT. Namun sebelum dia selesai berbicara, He Jinki sudah bergegas menuju kedua orang asing itu. Bagaimanapun, He Jinki juga tahu beberapa kungfu, jadi setelah bergegas menuju orang asing pendek itu, dia dengan percaya diri meninju wajah orang asing pendek itu secara langsung. Kecepatan dan momentumnya sangat kuat. Karena dia bergegas begitu tiba-tiba, orang asing pendek itu tidak siap. Saat dia berbalik, tinju He Jinki telah mengenai wajah orang asing pendek itu. Melihat bahwa He Jinki akan berhasil, He Jinki merasa senang, tetapi tepat sebelum momennya tinjunya menyentuh ujung hidung orang asing pendek itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perutnya, dan kemudian kekuatan besar datang, dan seluruh tubuhnya terbang seolah-olah dia ditabrak mobil. Dia hanya merasakan tubuhnya melengkung di udara, dan kemudian dia menghantam tanah dengan keras. Jantungnya tiba-tiba bergetar, mengetahui bahwa dia pasti akan hancur berkeping-keping selanjutnya. Namun yang mengejutkannya adalah saat tubuhnya jatuh, sepasang lengan yang kuat tiba-tiba menangkapnya di udara, dan rasa aman yang sangat besar tiba-tiba melonjak ke seluruh tubuhnya. He Jinki tiba-tiba sangat gembira. Dia mendongak dan melihat bahwa Lin Yu yang sedang memeluknya. Dia segera berkata dengan penuh semangat, "Kakak kedua. Brengsek, aku merasa ususku akan pecah." Setelah mendengar pengingat Lin Yu, He Jinki teringat pukulan di perutnya dan segera membungkuk, menutupi pinggangnya. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, tersenyum, dan menepuk punggungnya dengan lembut, berpikir dalam hati bahwa ini adalah konsekuensi dari pamer di depan seorang wanita cantik. "Jinki, kamu baik-baik saja." Melihat ini, Mier segera bergegas mendekat dan memanggil He Jinki, bertanya dengan prihatin. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." He Jinki buru-buru mengertakkan gigi dan menegakkan tubuh, mencoba yang terbaik untuk berpura-pura tidak peduli, tetapi wajahnya memerah. Aduh, aduh. Pada saat ini, pria Gucci dan pria berbingkai hitam yang bergegas mengejar He Jinki tiba-tiba berteriak berulang kali, mereka semua ditendang ke belakang, dilempar ke kursi dan meja, dan meringkuk nyeri. Orang-orang Yanxia, tidak. Kedua anggota MISAT itu mencibir dan melirik ke arah pria Gucci dan yang lainnya yang tergeletak di tanah. Mereka bergumam dalam bahasa Mandarin yang sangat belak-belakan dan pada saat yang sama mengacungkan jempol ke tanah, menunjukkan rasa jijik. Kalian berani melawan dua tamu asing ini. Kalian bahkan tidak perlu buang air kecil untuk menunjukkan kebajikanmu. Kali ini, pria lembut itu juga merapikan rambutnya yang acak-acakan karena bingkai hitam tadi, dan memelototi Gucci. Pria itu dan yang lainnya berkata dengan getir, Kamu benar-benar menabrak seseorang, aku akan memanggil polisi sekarang." Manajer restoran, yang lengannya baru saja dipelintir oleh orang asing berwajah panjang itu, mengancam kedua orang asing itu sambil menutupi lengannya yang sakit. "Panggil polisi." "Oke, panggil polisi." Pria lembut itu mencibir dan berkata, tepat pada saat patroli datang dan menangkap gangster yang mencoba menyerang tamu asing. Mengeluarkan ide dari tasnya dan memasukkannya ke dalam manajer restoran melambai di depan wajahnya dan berkata dengan dingin, "Buka matamu dan lihat apa ini." Ekspresi manajer restoran langsung berubah ketika dia melihat bagian belakang sertifikat, dan ternyata itu adalah surat undangan resmi, dan tanda tangannya adalah hak dari departemen yang sangat tinggi. Manajer restoran ragu-ragu sambil mengeluarkan ponselnya. Dia melirik kedua orang asing itu dan tahu bahwa tidak mudah untuk mengidentifikasi asal-usul mereka. "Tiba-tiba saya merasa sedikit menyesal, saya menyesal seharusnya mengakui kesalahan saya dan membayar mereka uang. Sekarang keributan seperti itu terjadi,
Saya khawatir tidak dapat diselesaikan dengan 2 atau 300 ribu. Apa? Aku tidak akan membalas. Apakah kamu takut? Pria lembut itu mendengus ke arah manajer restoran, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan sombong, berkata seperti perkelahian, jika kamu tidak membalas, aku akan melakukannya membalas. Aku akan menangkap kalian semua. Juga, adapun restoran Anda, jika kami tidak membayar 1 juta untuk masalah ini hari ini, kami tidak akan selesai. Pria itu mengulurkan tangan dan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor itu pada saat yang bersamaan. Namun pada saat itu, tiba-tiba sesosok tubuh menghampirinya. Sepasang tangan kekar meraih ponsel di tangannya dan mendorongnya ke wajahnya bertabrakan, dan wajahnya langsung tertutup pecahan kaca dan puing-puing. Meski pecahan kaca ini tidak besar, namun tetap terasa nyeri jika mengenai wajah. Ah! Pria lembut itu tiba-tiba menjerit dan duduk di tanah. Tangannya yang gemetar menutupi wajahnya yang berlumuran darah, namun dia tidak berani menyentuh wajahnya mendongak ngeri, dan kemudian melihat Lin Yu menatapnya dari atas ke bawah dengan wajah tegas. Kamu, beraninya kamu. Pria lembut itu menunjuk ke arah Lin Yu dengan tangan gemetar, marah. Aku berani memukulmu kan? Lin Yu tersenyum tipis dan berkata, tidak hanya itu, aku juga berani menendangmu. Wajah pria yang lembut partikel-partikel kaca di tempat tidur semakin masuk ke dalam daging. Ah! Pria lembut itu berteriak lagi. Dia berbaring di tanah dan berteriak berulang kali. Dia merasakan darah keluar dari hidung dan mulutnya, seolah-olah dia terkena palu. Aku baru makan makanan asing selama beberapa hari, dan aku tidak tahu apa nama keluarga leluhurku. Lin Yu meliriknya dengan dingin dan mendengus. Untuk Lin Yu, antek seperti ini yang memuja orang asing dan menyukai orang asing, bahkan lebih penuh kebencian dari 2 orang asing ini. Wen Su, orang asing berwajah panjang itu sangat marah saat melihat ini. Dia mengutuk seorang bajingan dalam bahasa Ibrani dan segera bergegas menuju Lin Yu, memukul telinga Lin Yu dengan bujukan yang tajam. Meskipun pria yang lembut ini bukan rekan senegaranya, dia bertanggung jawab untuk menerjemahkan untuk mereka. Jadi pemukulan Lin Yu terhadap pria yang lembut ini sekarang sama dengan menamparkan wajah mereka. Ketika Lin Yu melihat pukulan dari orang asing berwajah panjang itu, dia tidak hanya tidak panik, dia bahkan sedikit bersemangat. Dia diam-diam berpikir bahwa sebaiknya menghubungi anggota MISAT ini terlebih dahulu. Orang asing berwajah panjang itu tampak tercengang saat melihat Lin Yu berdiri diam, dan dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya, idiot. Bab 773 Kontak Awal. Orang asing berwajah panjang itu sangat sadar akan kekuatan pukulannya saat sedang marah. Jika pukulan ini mengenai wajah orang biasa pasti akan menimbulkan gegar otak yang parah, dan kemungkinan besar akan disertai dengan gendang telinga yang berlubang, bahkan bisa jadi akan disertai dengan gendang telinga yang berlubang, mengancam jiwa. Tetapi bahkan jika dia mengetahui konsekuensinya, dia tetap tidak berniat untuk menahan diri. Karena pria Yanxia bodoh ini berani menyinggung perasaannya, dia harus menanggung akibat dari menyinggung perasaannya. Tapi yang tidak dia duga adalah saat dia meninjunya, kepala Lin Yu tiba-tiba menghilang di depannya, tetapi setelah dia mengayunkan tinjunya, kepala itu tiba-tiba muncul lagi. Orang asing berwajah panjang itu tiba-tiba membuka matanya, tampak sangat terkejut. Tiba-tiba sebuah pemikiran muncul di benaknya. Rumornya, orang-orang di Yanxia bisa melakukan trik sulap. Pada saat dia terkejut, Lin Yu sudah menamparkan wajahnya dengan punggung tangannya. Karena orang asing berwajah panjang ini tidak menyangka Lin Yu akan melakukan tindakan seperti itu, jadi dia tertangkap basah dan ditampar dengan keras. Kekuatan besar dan kelembaman ayunan tinjunya menyebabkan dia menukik ke samping dan jatuh ke dalam sup di atas meja. Ketika semua orang di sekitar mereka melihat pemandangan ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Sangat mengecewakan bahwa anggota MISAT begitu baik. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan bercanda dengan santai. Orang asing pendek di samping tiba-tiba mengubah ekspresinya ketika dia mendengar Lin Yu menyebutkan kata "misade". Meskipun dia tidak bisa mengerti bahasa Mandarin, dia telah mendengar bahwa orang-orang di Yanxia mengucapkan transliterasi "misade", 3 kata, mengetahui bahwa itu mengacu pada kata tersebut, organisasi mereka. Dan melihat Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas ketika dia berbicara,
dia secara alami dapat menebak bahwa Lin Yu mungkin sedang menghina mereka. Jadi wajahnya menjadi gelap, dia mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Lin Yu, meninju langsung ke wajah Lin Yu. Karena sudut pukulannya rumit dan sulit untuk dihindari, Lin Yu mundur selangkah. Namun, orang asing pendek itu jelas-jelas waspada. Dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menendang wajah Lin Yu tanda vital Lin Yu. Sial, kejam sekali. Lin Yu mengutuk dalam hatinya. Melihat tendangan itu datang dengan sangat cepat, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak berani gegabah. Dia membalikkan tubuhnya dengan tajam ke satu sisi dan nyaris tidak bisa menghindarinya memiliki backhand. Lututnya ditekuk dan dia memukul perut Lin Yu dengan keras. Lin Yu sudah lama berharap bahwa dia akan melakukan gerakan ini. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menghindarinya, dia mengangkat tinjunya dan membantingnya ke arah lutut orang asing yang pendek itu. Bang! Tinju Lin Yu dan lutut orang asing pendek itu bertabrakan dengan keras seperti dua lokomotif berkecepatan tinggi, dan terdengar suara teredam. Hiss! Orang asing pendek itu tersentak kesakitan dan dengan cepat melompat mundur beberapa langkah dengan satu kakinya. Dia merasa lutut dan betisnya sudah kehilangan rasa, dan dia langsung kehilangan kemampuan bertarungnya. Lin Yu memiliki wajah yang tenang, menjabat tangannya, tersenyum tipis pada orang asing pendek itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, praktisi Krav Maga asli dikatakan memiliki ketahanan fisik terhadap pukulan yang jauh melebihi pemain Muay Thai, tapi sekarang sepertinya bahwa itu tidak lebih dari itu. Meskipun Lin Yu mengatakan ini, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Yuan Guma kekuatan Jiasu memang luar biasa. Anda harus tahu bahwa jika itu adalah orang biasa, bahkan seorang prajurit khusus yang terlatih, lututnya akan patah oleh pukulan kuat dan berat yang baru saja dia kirimkan membentur lutut orang asing yang bertubuh pendek itu, rasanya seperti terbentur batu granit yang keras. Jika tubuh murni tertingginya tidak menembus ke tingkat menengah, saya khawatir seluruh tulang tangannya akan hancur. Saat dia mengatakan ini, dia memberi isyarat kepada pria yang lembut itu untuk menerjemahkan kata-katanya kepada kedua orang asing itu. Pria yang lembut itu tidak berani menolak, jadi dia tidak punya pilihan selain menerjemahkan untuk orang asing yang pendek dan orang asing yang berwajah panjang. Orang asing pendek dan orang asing berwajah panjang langsung marah ketika mendengar ini. Mereka mengepalkan tangan lagi dan bergegas menuju Lin Yu. Menghadapi serangan mengapit di antara mereka berdua, Lin Yu merespons dengan tenang, dan pada saat yang sama dengan hati-hati mencatat rutinitas gerakan mereka dalam pikirannya. Pada saat ini, ponsel Sven Man tiba-tiba berdering. Ketika dia melihatnya, dia segera mengangkatnya, mengucapkan beberapa patah kata kepada orang di ujung telepon dalam bahasa Ibrani, lalu mengangguk penuh semangat, menutup telepon, dan kemudian dia buru-buru mengangkat kepalanya dan meneriakkan sesuatu kepada orang asing pendek dan orang asing berwajah panjang, juga dalam bahasa Ibrani. Mendengar perkataan pria lembut itu, kedua orang asing yang telah berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Lin Yu tiba-tiba berhenti dan mundur, lalu mereka menatap Lin Yu dengan dingin, meraih mantel di kursinya, menggoyangkannya, dan mengenakannya dan berjalan keluar. Sial, kamu tidak bisa mengalahkan mereka dan melarikan diri. Dua camilan tidak berguna. Benar, kalian berdua, masih berani berakting di musim panas kita yang terik. Pria Guci itu juga mengumpat, tapi begitu dia berbicara, dia memegangi perutnya yang kesakitan. Tapi harus saya akui, kedua orang asing ini sangat kuat. Oke, Jinki. Lin Yu memanggil He Jinki dengan lembut, dan memperhatikan kedua orang asing itu keluar dengan mata menyipit. Pria lembut itu sudah memanjat saat ini, memegang mantel dan tas kerjanya, dan melewati Lin Yu dan yang lainnya dengan sikap sedih. He Jinki menendang pantatnya dengan keras dan mengutuk, sialan, bajingan, mulai sekarang terus. Jika aku melihatmu memakan makananmu lagi, aku akan membunuhmu. Pria lembut itu gemetar ketakutan dan berlari lebih cepat. Tuan, terima kasih atas bantuan Anda sekarang. Anda harus segera pergi. Orang-orang ini memiliki identitas yang tidak biasa. Jika mereka memanggil polisi, Anda akan mendapat masalah. Saat ini, manajer restoran berjalan dengan cepat dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Lin Yu. Dia mengeluarkan suara dan bertanya dengan prihatin pada saat yang bersamaan.
Tidak apa-apa, status mereka luar biasa, dan kami bahkan lebih luar biasa. Ketika Gucci Man dan yang lainnya mendengar perkataan manajer restoran, mereka langsung menjadi gembira dan melambaikan tangan sambil berkata acuh tak acuh. Manajer restoran tercengang dan segera mengerti apa artinya. Dia tahu bahwa ada banyak tuan muda dari keluarga terkemuka di Sangjing, jadi dia dengan cepat mengangguk dan berterima kasih kepada Lin Yu dan yang lainnya. Setelah Lin Yu dan yang lainnya keluar dari restoran, pria Gucci itu segera memandang Lin Yu dengan kagum dan berkata, "Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Sial, keahlianmu luar biasa. Sungguh luar biasa. Kamu bisa bersaing dengan pasukan khusus." Black Mirror dan yang lainnya langsung setuju dengan penuh semangat. Apa pasukan khusus itu? Gucci Man segera menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini sambil memegangi perutnya dan berkata, "Orang-orang itu terlalu kuat. Saya merasa mereka lebih kuat dari pasukan khusus, sebagai orang-orang dari Departemen Intelijen Militer." Tidak buruk. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dan memuji pria Gucci itu, "Penglihatanmu sangat akurat." Pria Gucci itu tampak senang ketika mendengar ini, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu, kakak kedua, siapa mereka? Kamu akan tahu di akhir pekan." Lin Yu tersenyum penuh arti padanya. "Kamu? Maksudmu mereka? Mereka adalah anggota organisasi militer khusus yang datang ke dunia untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran." Gucci Man bertanya dengan mata terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. He Jinqi dan yang lainnya juga terkejut. Lin Yu tersenyum pada mereka tanpa berkomentar, lalu menyapa mereka, dan memimpin dalam naik taksi. Setelah kembali, Lin Yu secara intensif mempelajari catatan tentang Tianzong Su yang diberikan Tuan Xiang kepadanya. Setelah pertemuan singkat hari ini dengan anggota MISAT, Lin Yu menemukan bahwa kelompok orang ini memang luar biasa institusi militer khusus di dunia. Ini adalah kekuatan yang sangat keras. Jadi dia tahu bahwa dia sangat perlu memperkuat kekuatannya untuk menghadapi situasi yang mungkin muncul kapan saja. Tidak ada yang terjadi pada Jiang Yan dan Ye Qingmei dalam beberapa hari terakhir, yang membuat ketegangan di hatinya sedikit mereda. Xiao Ai telah diam sejak dia melarikan diri, tetapi Han Bing telah mengeluarkan perintah buronan dan yakin bahwa dia akan ditangkap. Ini hanya masalah cepat atau lambat. Mengenai status interogasi Zhang Yuxi, Lin Yu tidak terburu-buru menanyakannya. Ia berencana menghadiri pertemuan pertukaran di akhir pekan dan bertemu Han Bing untuk membahasnya secara detail. Di awal akhir pekan, He Jinqi membawa para pria Gucci ke klinik medis. Mereka semua mengenakan jas dan kemeja, dan mereka berpakaian sangat formal. Bahkan Mier mengenakan gaun panjang yang bagus dan syal kulit, tampak cantik. Sebaliknya, Lin Yu mengenakan pakaian yang sangat sederhana, hanya pakaian olahraga berwarna hitam. "Kenapa kamu memakai ini? Bukannya kamu pergi ke pesta makan malam?" Lin Yu tersenyum tak berdaya pada mereka, berpikir dalam hati bahwa menjadi muda itu menyenangkan. "Hehe, bukankah ini terlihat lebih serius? Kakak kedua, sudah hampir waktunya, ayo pergi." Bab 774, Pemandangan Pertemuan Pertukaran. "Jangan khawatir, tunggu 2 orang," kata Lin Yu sambil melihat ke bawah pada waktu itu. Saat ini, sebuah kendaraan off-road berwarna hitam diparkir di pinggir jalan, dan yang duduk di dalam mobil adalah Bu Cheng dan Bai Rentu. "Tuan," keduanya menyapa Lin Yu setelah turun dari mobil, lalu melirik ke arah He Jinqi dan yang lainnya. Lin Yu segera memperkenalkan mereka kepada mereka, lalu meminta semua orang masuk ke dalam mobil dan berangkat, menyuruh He Jinqi dan yang lainnya untuk mengikuti mobil Bu Cheng. Meskipun penyelenggara pertemuan pertukaran ini adalah kantor intelijen militer, namun tempatnya bukanlah markas kantor intelijen militer, karena ini adalah pertemuan pertukaran militer internasional dengan skala besar dan tempat yang dibutuhkan harus luas dan terbuka, jadi tempat tersebut dipilih. Sebuah pangkalan pelatihan militer besar di pinggiran kota. "Pak, kami membawa begitu banyak orang ke sana, bolehkah kami membiarkan mereka masuk ke sana?" Bu Cheng bertanya dengan curiga sambil mengemudi. "Aku bertanya pada Han Bing. Dia memeriksa anak-anak muda ini. Latar belakang keluarga mereka sangat tidak biasa. Tidak masalah membawa mereka menemui mereka." Lin Yu mengangguk. "Saudara Bu,
Anda sudah banyak berhubungan dengan Tuan Xiang, jadi Anda harusnya paling tahu organisasi mana yang paling kuat, kan? Lin Yu menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu, meskipun tidak kurang dari 2 militer khusus meskipun banyak dari mereka berseru bahwa, 1 lawan 10, sulit untuk mengalahkan elit, efektivitas tempur mereka sebenarnya hanya sedikit lebih baik daripada itu, yaitu pasukan khusus yang terlatih. Tapi hanya sedikit yang benar-benar bagus. Bu Cheng mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, Tuanku memang memberitahuku tentang hal ini. Organisasi paling kuat dalam pertemuan pertukaran ini adalah Departemen Intelijen Militer, Aliansi Master Pedang, dan Institut Li Chong yang Anda temui hari itu. Liger Brigade dipimpin olehnya, diikuti oleh Mesat dari Kerajaan Israel, Aliansi Pedang Suci dari Eropa Barat, dan Kleb dari Rusia Utara, dan Biro Intelijen Khusus AS. Lin Yu menyipitkan mata dan mengangguk. Dia pada dasarnya pernah mendengar tentang organisasi-organisasi yang disebutkan Bu Cheng, dan mereka memang organisasi yang paling mengancam status Departemen Intelijen Militer, karena kali ini mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran semuanya adalah organisasi resmi, jadi organisasi non-pemerintah seperti biara tentu saja tidak diikut-sertakan. Sejauh yang saya tahu, meskipun Amerika Serikat memiliki kekuatan nasional terkuat, lembaga-lembaga khusus ini adalah yang terlemah dalam hal keadaan khusus. Ya, kantor situasi khusus Amerika Serikat adalah yang terburuk di antara lembaga-lembaga ini dalam hal kekuatan dan reputasi, tetapi tetap tidak bisa dianggap remeh, karena baru beberapa tahun sejak didirikan dan dikembangkan. Ekspresi tegas. Lin Yu segera mengangguk ketika mendengar ini dan berkata, saya telah mendengar tentang hal ini juga. Di masa lalu, Amerika Serikat fokus pada peningkatan kekuatan militernya secara keseluruhan dan tidak mempertimbangkan untuk mendirikan organisasi elit seperti itu. Setelah menyadari bahwa banyak negara di dunia sudah terbentuk setelah mengakuisisi organisasi elit khusus ini, mereka segera membentuknya. Namun, konon sebagian besar anggota Secret Service telah disuntik dengan reagen genetik untuk meningkatkan kebugaran fisik dan merangsang potensi mereka, bukan? Tanda tanya, metode ini dapat meningkatkan efektivitas pertarungan pribadi dalam waktu singkat, tetapi juga memiliki risiko dan efek samping yang besar. Tapi institusi seperti ini mana yang tidak membawa risiko besar? Tidak buruk. Bu Cheng mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, sudah dikabarkan di luar, tapi itu mungkin hanya tebakan. Tidak ada yang tahu situasi spesifiknya, karena kantor situasi khusus sangat rahasia dan terlambat didirikan. Jadi tuanku tidak tahu banyak tentang itu. Lin Yu mengerutkan kening dan mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Xiang Lao mengatakan siapa yang paling kuat dalam pertemuan pertukaran ini? Yah, tentu saja, yang paling diharapkan tuanku adalah Departemen Intelijen Militer. Bu Cheng tidak bisa menahan nafas sedikit ketika dia mengatakan ini, dan melanjutkan, tapi sekarang sepertinya agak mustahil, dengan personel dan individu saat ini dalam hal kemampuan tempur, mungkin sulit untuk masuk 3 besar, jadi tuanku mengatakan bahwa orang yang dapat bersaing untuk tempat pertama kali ini mungkin adalah Brigade Liger Li Chong, Pedang Suci Eropa Barat Liga dan Liga Master Pedang. Oh, ngomong-ngomong, itu Misat. Bu Cheng berkata, seolah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru menambahkan, tuanku berkata bahwa Misat memiliki kejeniusan yang jarang terlihat dalam 1 abad, dan hampir melampaui yang asli kuno. Maga, dia telah melatih keterampilannya secara ekstrim dan kemampuan pribadinya sangat luar biasa. Dia kemungkinan besar akan menjadi kuda hitam dalam pertemuan pertukaran ini. Seorang jenius sekali dalam 100 tahun. Lin Yu menyentuh dagunya ketika dia mendengar ini, dan tidak bisa tidak memikirkan 2 anggota Misat yang dia temui di restoran barat kemarin tahu bahwa kejeniusan yang dibicarakan Bu Cheng jelas bukan mereka. Namun, kekuatan bertarung kedua orang ini sangat bagus, jadi itu berarti jenius sekali dalam 1 abad yang menurut Bu Cheng ini mungkin jauh lebih kuat dari mereka, dan tidak sabar untuk melihatnya. Keahlian si jenius ini. Sambil ngobrol, tanpa sadar semua orang sudah sampai di lokasi diadakannya upacara pembukaan pertemuan pertukaran. Pangkalan pelatihan militer ini adalah pangkalan pelatihan terbesar di Sanjing. Terletak di lereng bukit sebuah gunung rendah di pinggiran Sanjing.
Pangkalan ini mencakup area yang sangat luas. Karena pertemuan pertukaran ini akan diadakan, sejumlah besar pasukan di pangkalan militer telah ditarik, hanya menyisakan beberapa tentara yang berjaga dan berjaga. Perimeter seluruh pangkalan pelatihan militer dijaga ketat. Beberapa kilometer dari gerbang pangkalan, terdapat sebuah pos pemeriksaan. Sekelompok tentara dengan peluru tajam berdiri di kedua sisi jalan telah lolos. Meskipun Lin Yu dan yang lainnya datang sangat awal, ketika mereka tiba di pos pemeriksaan, sudah ada antrian panjang di jalan. Tidak kurang dari 20 atau 30 kendaraan diblokir di depan mereka. Warna Lin Yu dan yang lainnya adalah kendaraan yang berbeda sangat menarik perhatian armada. Sedemikian rupa sehingga penjaga di pos pemeriksaan memperhatikan Lin Yu dan yang lainnya, dan memimpin mereka. Ketika mereka tiba, mereka memberi hormat kepada Lin Yu dan berkata dengan suara yang dalam, "Halo, kawan, bolehkah saya bertanya apakah Anda salah jalan?" Cara. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, dia melambaikan lencana yang diberikan oleh Sui Dongwei di depannya. Setelah penjaga melihat lencana di tangan Lin Yu dengan jelas, ekspresinya langsung berubah, dan dia berkata dengan cemas, apakah Anda Tuan He Jiarong He?" Lin Yu terkejut ketika mendengar ini. Aku tidak menyangka dia bisa memanggil namanya secara langsung. Dia mengangguk bingung dan berkata, "Baiklah." Penjaga itu memberi hormat ketika dia mendengar ini, dan kemudian memberi isyarat mengundang kepada Lin Yu dan berkata, "Silakan ikuti saya." Saat dia mengatakan ini, penjaga mengarahkan kendaraan di depan untuk bergerak maju dan memberi isyarat Lin Yu bisa memimpin dengan mundur dari jalur kiri dan melewati pos pemeriksaan. Lin Yu merasa sedikit terkejut saat melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menerima perlakuan khusus seperti itu, tapi kemudian dia mengetahuinya menyapanya, sehingga penjaga ini bisa memberikan lencananya. "Mobil-mobil di belakang semuanya adalah temanku." Lin Yu menunjuk ke arah He Jinqi dan orang lain di belakang mereka. "Aku tahu, kalian bisa lewat bersama." Penjaga itu mengangguk dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama melambai kepada He Jinqi dan yang lainnya di belakang Lin Yu, memberi isyarat agar mereka mengikuti. "Sialan, Jinqi, kakak keduamu luar biasa." Pria Guci itu terkejut dan bersemangat saat melihat adegan ini. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Yu memiliki begitu banyak energi dan benar-benar bisa memasukkan kendaraan militer ke suatu tempat seperti ini, dan itu masih berjalan terbalik. "Itu, apa ini? Operasi normal." He Jinqi pura-pura tidak peduli, tapi hatinya sangat terkejut. Bukankah saudara keduanya dipecat dari kantor intelijen militer, dan dia bermasalah dengan Yuan tua itu? Bagaimana saya masih bisa diperlakukan dengan sopan seperti itu? Lin Yu dan yang lainnya melewati pos pemeriksaan ke arah yang berlawanan melalui jalur kiri dan langsung masuk ke dalam. Setelah berkendara sejauh 1 kilometer, mereka menemui pos pemeriksaan keamanan lainnya. Kali ini penjaga di pos pemeriksaan tidak memberikan Lin Yu dan yang lainnya lampu hijau, dan berjalan di atasnya dan di dalam mobil satu persatu. Karena atasan sudah memerintahkan agar acara ini sangat penting, siapapun yang datang harus dilakukan pemeriksaan secara detail. Setelah pemeriksaan, penjaga di pos pemeriksaan meminta Lin Yu dan yang lainnya untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Arti umum adalah bahwa semua yang mereka lihat pada upacara pembukaan hari ini tidak dapat diberitahukan, jika tidak mereka akan dikirim ke pengadilan militer. Setelah perjanjian kerahasiaan ditandatangani, Lin Yu dan yang lainnya langsung berkendara menuju gerbang pangkalan militer. Gerbang seluruh pangkalan militer dijaga sangat ketat. Ada beberapa kuda berduri berbentuk segitiga yang dibungkus dengan kawat berduri di tengah jalan. Ada deretan pos pemeriksaan di jalan di kedua sisi pintu masuk, dan setiap pos pemeriksaan dilengkapi dengan 2 tentara dengan peluru tajam, dan salah satu tentara memegang seekor anjing militer yang kuat di tangannya. Ia berjongkok di tanah dan menjulurkan lidah merahnya, memperlihatkan bibir putihnya yang bergigi tajam dan akan menggonggong beberapa kali saat melihat kendaraan. Astaga, ini luar biasa. He Jinqi dan yang lainnya sangat bersemangat setelah melihat adegan ini. Mungkin lebih mengagumkan di dalam. Pria Guci itu juga berkata dengan penuh semangat, dan matanya sedikit bersinar. Bab 775 Pengaturan Kompetisi. Meskipun Lin Yu dan yang lainnya telah diinterogasi 2 kali sebelumnya,
Ketika mereka tiba di gerbang pangkalan, mereka masih dihentikan oleh seorang tentara yang memegang anjing militer di gerbang. Dia memberi hormat dengan rapi dan meminta mereka menunjukkan buktinya lagi. Dokumen. Tidak perlu mencari, mereka adalah temanku. Saat ini, suara dingin datang, dan kemudian Han Bing, mengenakan seragam tempur khusus ketat hitam dan sepatu bot kulit hitam, berjalan dengan rapi. Ekspresi prajurit itu sedikit berubah ketika dia melihat Han Bing, dan dia segera memberi hormat, "Ya, Tuan." Setelah mengatakan itu, dia segera memberi isyarat kepada penjaga di pos pemeriksaan lain, memerintahkan mereka untuk memindahkan kudanya dan menyingkir jalannya. Sial, ada seorang petugas wanita, dan dia sangat cantik. Para pria Gucci dan yang lainnya sangat bersemangat ketika mereka melihat ke atas dan melihat Han Bing, mata mereka bersinar terang, terutama ketika mereka melihat Han Bing yang tinggi dan sehat, sosok yang proporsional dan pakaian yang serasi. Seragam pertempuran khusus berwarna hitam memiliki rasa unik yang membuat Black Frame dan yang lainnya memikirkannya dan mau tidak mau menelan ludah mereka. Han Bing sepertinya telah memperhatikan tatapan He Jing Frame dan yang lainnya, dan berbalik untuk menatap mereka. He Frame dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar ketakutan di mata Han Bing. Han Bing yang lahir dan meninggal, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh mereka, anak-anak dari keluarga kaya. Lalu Han Bing berjalan menuju mobil Lin Yu. Saya sangat tersanjung mengganggu kepala Han untuk menyambutnya secara pribadi. Lin Yu mencondongkan tubuh keluar jendela mobil dan berkata sambil tersenyum setelah melihat Han Bing. "Oke, berhentilah bersikap sok dan ikuti mobilku." Han Bing tersenyum pada Lin Yu, lalu berjalan ke sepeda motor Harley hitam di sebelahnya, naik mobil dengan satu kaki, dan mengendarai sepeda motor yang menderu-deru itu menuju gerbang pangkalan. Lin Yu dan yang lainnya segera mengikuti. Gerbang pangkalan lebarnya lebih dari 10 meter dan dapat menampung banyak kendaraan yang masuk dan keluar secara bersamaan. Dindingnya juga setinggi 2 atau 3 lantai. Ada menara pengawas khusus yang dibangun di sudut setiap dinding, dan ada penjaganya ditempatkan di menara pengawas. Penembak jitu bersenjatakan senapan sniper dan penjaga yang membawa senapan mengamati sekeliling dengan waspada. Jika mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa, mereka akan menembak tanpa ragu-ragu. Begitu Anda memasuki gerbang dasar, Anda akan melihat sebuah kotak kecil. Ada tiang bendera yang tinggi dan tinggi di alun-alun tersebut. Di bawah langit biru dan awan putih, bendera merah cerah berkibar tertiup angin dan mengeluarkan suara. Papan buletin di kedua sisi alun-alun bertuliskan slogan-slogan heroik dan megah seperti, "Dekat dengan pertempuran sebenarnya", "Soroti konfrontasi", "Tegas dan tegas", serta promosikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelatihan, prajurit dengan hati dan darah yang setia, dan hati para prajurit yang heroik. Sekelompok tentara di alun-alun mengenakan seragam kamuflase hijau, berjalan dengan kepala terangkat tinggi, sepatu bot kulit mereka menempel di tanah, berteriak, 1, 2, 1. He Jinki dan Gucci Man melihat ini. Mau tidak mau aku merasa gembira di dalam hatiku, dan perasaan bangga serta keagungan muncul secara spontan, tidak hanya atas kemegahan kamp militer, tetapi juga atas kekuatan tanah air. Oh, andai saja aku mendengarkan kata-kata paman keduaku dan bergabung dengan tentara sebagai tentara, mungkin aku bisa menjadi bintara. He Jinki tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasa sangat menyesal dia tidak mendengarkan kata-kata paman keduanya. Dia dikenal pergi ke bar dan menjemput gadis sepanjang hari, menyia-nyiakan masa mudanya. Sekarang dia tidak ingin lagi menjadi playboy, tapi sayangnya dia tidak punya kesempatan. Tidak, keren sekali menjadi tentara. Saya hampir menjadi tentara saat itu. Pria Gucci itu hanya bisa menghela nafas. Di belakang alun-alun kecil terdapat gedung perkantoran bertingkat, gedung asrama dan kantin. Han Bing membawa mereka langsung mengelilingi alun-alun kecil dan ke belakang gedung perkantoran sebelum tiba di tempat latihan utama pangkalan militer. Tempat latihan besar membentang sejauh mata memandang, dengan tata ruang yang jelas. Di sebelah barat dan timur terdapat deretan garasi besar, tempat kendaraan lapis baja militer besar, tank, kendaraan artileri, dan kendaraan tempur lainnya diparkir pada saat yang bersamaan. Di sebelah barat laut ada bandara kecil. Sebuah jet tempur baru yang megah dipajang di bandara.
Di sebelah timur laut terdapat tempat latihan perang khusus dengan segala fasilitas termasuk kawat berduri rendah, gorong-gorong, tabung torpedo, dinding penghalang, rawa, kayu gelondongan, tangga malas, penghalang air, del. Ini adalah pertama kalinya Gucci Mane dan yang lainnya melihat pangkalan militer yang begitu megah. Mereka mau tidak mau membuka mulut karena terkejut dan melihat sekeliling dengan penuh semangat. Saya jarang datang ke pangkalan militer semacam ini, jadi saya merasa senang ketika melihat jet tempur, tank, dan kendaraan lapis baja. Dibandingkan dengan mereka, He Jinqi jauh lebih tenang. Karena paman keduanya, dia telah keluar masuk tempat ini sejak dia masih kecil, tapi ini adalah pertama kalinya dia berada di pangkalan militer sebesar itu. Bahkan seorang gadis kecil seperti Mier mau tidak mau membuka matanya karena kegembiraan saat melihat pemandangan yang begitu indah. Lin Yu melirik ke tempat latihan yang datar dan megah, tapi tidak ada yang terlalu aneh. Dia melihat sekeliling, dan kemudian memusatkan perhatiannya ke sisi selatan tempat latihan. Terdapat mimbar yang dibangun di sisi selatan tempat latihan yang mampu menampung ribuan orang. Di mimbar tersebut terdapat banyak ucapan berwarna cerah untuk menyambut tamu asing dan slogan-slogan terkait pertemuan pertukaran. Di depan mimbar terdapat ruang terbuka luas dari tanah. Saat ini, lebih dari 10 area kecil berdiameter 6 meter telah dipisahkan di ruang terbuka tersebut dengan jeruji baja dan pita warna-warni untuk kompetisi antar pemain dari seluruh dunia. Sudah ada banyak orang berkumpul di depan mimbar, mengenakan berbagai seragam militer dengan warna kulit dan rambut berbeda dari berbagai negara. Seharusnya lebih dari 20 organisasi khusus datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran anggota. Han Bing membawa Lin Yu dan yang lainnya langsung ke tempat parkir di satu sisi. Setelah sampai di tempat parkir, penjaga memberi hormat, membuat statistik, dan membagikan nomor ke setiap mobil Lin Yu dan yang lainnya, menanyakan Lin Yu dan yang lainnya, yang lain untuk mengikuti nomor yang ditetapkan. Setelah turun dari mobil, Gucci Mane dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat, mereka terus menoleh dan melihat sekeliling, dan terus mendiskusikan sesuatu bersama. Bu Cheng dan Bai Rentu berdiri di belakang Lin Yu dengan wajah tanpa ekspresi, kepala terangkat tinggi. Bagaimana kabarmu? Apakah di sini baik-baik saja? Han Bing melirik ke tempat latihan besar dengan tangan di belakang punggung dan berkata kepada Lin Yu sambil tersenyum. Tidak apa-apa, menyenangkan sekali mengadakan kegiatan militer semacam ini di sini. Biarkan orang asing melihat kekuatan kita, kata Lin Yu sambil tersenyum. Ketika Han Bing mendengar ini, ekspresinya membeku dan dia tersenyum sedikit masam. Lin Yu sepertinya melihat rasa masam di matanya, dan bertanya padanya, mengapa, kamu khawatir badan intelijen militer akan kalah kali ini? Han Bing mengangguk, melihat ke pangkalan yang luas, dan menghela nafas pelan, tidak berkomitmen. Lin Yu mengangkat alisnya dan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, ngomong-ngomong, bagaimana format kompetisi pertemuan pertukaran ini diatur? Gambaran kasarnya, tapi aku masih ingin Han Bing memastikannya dengannya. Ketika Han Bing mendengar ini, wajahnya menjadi kaku dan dia berkata, sistem kompetisi adalah tentang kekuatan, karena pertemuan pertukaran ini adalah tentang kemampuan tempur individu dari berbagai organisasi, jadi persaingan secara alami adalah tentang kemampuan tempur satu lawan satu. Setiap organisasi yang berpartisipasi dalam kompetisi akan bersaing dari 3 anggota tim yang dipilih secara internal untuk berpartisipasi dalam kompetisi pada saat itu. Para peserta akan ditandai dengan angka, dan kami akan memilih secara acak setengah dari pemain untuk diundi. Nomor yang mereka ambil adalah lawan mereka. Jika mereka menarik rekan satu tim dari negaranya sendiri, mereka akan terus mengundi sampai-sampai pemain dari negara lain ditarik. Oh, kita mengundi untuk menentukan lawan kita, tapi ku dengar total ada 21 organisasi khusus yang datang kali ini. Tiap negara mengirimkan 3 pemain, yaitu 63 orang, jumlah ganjil, dan 1 orang punya tidak ada lawan. Ah, Lin Yu bertanya dengan cemberut. Karena kantor intelijen militer adalah tuan rumahnya, kami akan memiliki 1 tempat lagi dan mengirimkan total 4 orang untuk berpartisipasi. Han Bing menjelaskan dengan tegas. 4 orang yang mana? Lin Yu tiba-tiba menjadi tertarik.
Dia tahu bahwa 4 orang yang dipilih pasti mewakili generasi muda terbaik di Departemen Intelijen Militer. Pemimpin skuadron Yuan Jiang dan Du Seng, pemimpin pasukan Tan Kai dan Sun Qiang. Kata Han Bing dengan wajah tegas. Lin Yu sedikit mengernyit ketika dia mendengar Han Bing menyebut 4 orang ini, dan tidak bisa menahan cemberut dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang Yuan Jiang ini. Du Seng memang sangat cakap, begitu pula Tan Kai, tapi Sun Qiang ini. Sepertinya kemampuannya tidak terlalu luar biasa. Setidaknya itu tidak ada bandingannya denganmu. Wajah Han Bing tiba-tiba menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Inilah sebabnya dia menyesal dan marah. Jelas sekali, dia menyesal dan marah, tidak direkomendasikan karena jenis kelaminnya. Melihat dia tidak berbicara, Lin Yu sepertinya telah menebak sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lupakan saja, jadwal kompetisi pertemuan pertukaran ini hampir hari demi hari. Tidak ada ruang untuk istirahat. Ini adalah sangat menguras kekuatan fisik. Selain itu, banyak pemain di sini yang berada di luar imajinasi. Hidupmu dalam bahaya. Ada baiknya jika kamu tidak pergi. Meskipun ini adalah pertukaran dan diskusi, semua orang di atas panggung harus menandatangani sertifikat hidup dan mati. Cedera dan kematian bukanlah hal yang aneh dalam pertemuan pertukaran tingkat ini. Kemampuan orang-orang ini terlalu kuat, dan banyak serangan ofensif tidak dapat ditarik kembali. Han Bing memasang wajah cemberut dan tidak berkata apa-apa. Akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas pelan. Ya, ada begitu banyak orang kuat dalam pertemuan pertukaran ini. Bagaimanapun, hampir mustahil bagi kantor intelijen militer untuk tertawa terakhir. Ngomong-ngomong, apakah lawan Yuan Jiang dan Tan Kai sudah ditentukan? Dari negara mana mereka pemainnya? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu siapa lawan dari pemain negaranya.